Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Amanda Putri dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 23051660003 dengan materi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan metode ceramah dan tanya jawab. Silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian semuanya? Baik. Hari ini kalian sudah siap untuk pembelajaran sejarah hari ini? Siap. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran sejarah. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada Banyak, Bu. Siapa aja tuh yang tidak hadir? Ada 3F. Fikri pamit Farhan, Bu. Oke, temannya ada tiga yang tidak hadir. 4, Bu, Aisyah. Oh iya, Aisyah Oh, juga, ada Bu. Isa juga. Mudahan apapun yang kenapa mereka tidak bisa turun terselesaikan ya anak-anak semuanya. Ya, jadi sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian anak-anak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, pernahkah anak-anak semuanya mengalami perbedaan pendapat ketika mengerjakan kelompok? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi pas kalian terdapat perbedaan pendapat dengan teman-teman kalian, apakah pada akhirnya terjadi pertengkaran? Tadi ngambek, Bu. Sering, Bu. Sering ngambek. Apakah kalian ada berdiskusi atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah? Ada. Nah, iya, itu betul teman-teman anak-anak semuanya. Karena ketika kita terdapat perbedaan pendapat, seharusnya kita bermusyawarah atau mendengarkan pendapat masing-masing agar terselesaikan dengan baik. Nah, hal ini sama dengan yang akan saya ajarkan, yaitu pada saat itu Indonesia terdapat perbedaan pendapat yang terjadi pada tokoh-tokoh di Indonesia, yaitu kita akan mempelajari mengenai perumusan naskah proklamasi. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yang dimana untuk tujuannya sendiri agar anak-anak semuanya bisa mengetahui proses latar belakang serta bagaimana para pemuda dan golongan tua yang terdapat perbedaan pendapat serta akhir dari keputusan yang diambil. Dan untuk metode pembelajaran hari ini juga Ibu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi anak-anak semuanya, kalian harus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan hari ini, karena untuk di akhir ada sesi tanya jawab yang harus kalian jawab dari pertanyaan Ibu. Oke anak-anak semuanya, kita langsung saja ke materi, yang dimana saat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan, saat itu Jepang sudah kalah dari sekutu, sehingga bisa dibilang pada saat itu Jepang sudah tidak ada kekuasaan lagi di Indonesia. Sehingga dari kekosongan kekuasaan tersebut, para golongan muda itu berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Sehingga, namun dari sinilah mulainya terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Ya, anak-anak semuanya. Dan golongan tua, yang dimana pada saat itu golongan muda sangat ingin cepat untuk merdeka. Merdeka atau memproklamasikan.
Sedangkan di golongan tua ini sangat berhati-hati, yaitu ada Soekarno-Hatta, berhati-hati, yang dimana Soekarno dan Hatta ini beranggapan bahwa kita harus berhati-hati untuk proklamasi karena terdapat dampak yang akan dihadapi ketika gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dilakukanlah permusyawaraan antara golongan tua dan golongan muda untuk menyepakati proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta mendatangi Nashimura, seorang perwakilan dari Jepang, karena di sini Soekarno dan Hatta datang untuk menagih janji, yang dimana terdapat janji Jepang untuk membantu Indonesia merdeka. Namun ternyata pada saat itu Jepang tidak bisa membantu kemerdekaan Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa Indonesia bisa berdiri, merdeka karena bangsa Indonesia itu sendiri, anak-anak semuanya. Dan setelah dari kediaman Nashimura, Soekarno-Hatta mendatangi rumah dari Laksamana Maeda, yang dimana anak-anak semuanya Laksamana Maeda ini adalah seorang perwira dari Jepang. Namun Laksamana Maeda membantu proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikarenakan Laksamana Maeda yang pertama membantu untuk rumahnya dipakai untuk pembuatan naskah, menyediakan rumah. Yang kedua, Laksamana Maeda ini memberi keamanan untuk para tokoh. Yang ketiga, bahkan Laksamana Maeda ini tidak ikut campur dalam penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, walaupun si Laksamana Maeda ini adalah seorang perwira Jepang, tetapi Laksamana Maeda ini bersimpati kepada rakyat Indonesia untuk melakukan proklamasi, sehingga Laksamana Maeda ini membantu untuk menyediakan rumah, memberi keamanan dan tidak ikut campur dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak semuanya, dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terdapat tokoh, yaitu yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Hatta. Nah, dari itulah tokoh yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun anak-anak, ketika sudah ada perumusan naskah dan sudah jadi, ada golongan muda yang memiliki pendapat untuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, yang dimana golongan muda itu ada Soekardi yang memberikan pendapat bahwa Soekarno-Hatta yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Nah, hal itu disetujui oleh Soekarno dan Hatta, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, sehingga dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dan Sumpah Pemuda dan para pemuda dan golongan tua terdapat perbedaan pendapat, namun pada akhirnya tetap melakukan musyawarah anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang kurang jelas dan ada yang mau bertanya? Silakan anak-anak. Oke, silakan bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang Laksamana Maeda yang dia adalah dari Jepang. Iya, Nah, betul. yang jadi pertanyaan saya,
kenapa sih Bu Laksamana Medan ini mau membantu proses terjadinya kemerdekaan, padahal kan dia sendiri adalah perwira dari Jepang? Oke, baik Nisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Nisa dan anak-anak semuanya, kenapa Laksamana Medan ini mau membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia sedangkan beliau adalah salah satu perwira dari Jepang? Nah, karena beliau ini sangat bersimpati kepada rakyat Indonesia, bersimpati karena Indonesia belum merdeka-merdeka. Nah, karena juga Jepang sudah kalah dengan sekutu, jadi Laksamana Medan ini membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyediakan rumah dan memberi keamanan dan tidak ikut campur dalam pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tadi Nisa untuk jawabannya, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Nisa kalau berani menjawab depannya. Oke, anak-anak semuanya, di sini seperti yang Ibu tadi sudah beritahukan bahwa ada sesi tanya jawab untuk pembelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya, terdapat 5 pertanyaan untuk kalian jawab. Silakan nanti angkat tangannya yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama, siapa saja yang secara langsung terlibat dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya Bu, Oke, silakan Fida. ada Pak Soekarno, terus Pak Hatta, habis itu Pak Ahmad Subarjo, dan satu lagi Bu Soekarni. Oke, betul Fida. Beri tepuk tangan untuk Fida. Jawabnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, yaitu yang dimana pertanyaannya, di manakah lokasi dilaksanakannya perumusan naskah proklamasi? Ya, Bu. Oke, Mona silakan. Di rumah Laksamana Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mona. Semangat. Oke, untuk pertanyaan ketiga, kapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Rizky. Malam hari tanggal 16 Agustus 1945 dengan dini hari 17 Agustus 1945. Oke, betul sekali Rizky. Beri tepuk tangan untuk Rizky. Oke, untuk pertanyaan keempat, di mana pertanyaannya adalah terdapat usulan dari golongan muda yaitu Soekarni. Apakah bunyi usulan naskah oleh Soekarni? Saya Bu. Oke, silakan Nurkan bertanya. Jadi Soekarni itu memberikan kalimat kalau semua aparat pemerintahan yang ada itu harus direbut kembali oleh rakyat Indonesia dari tangan asing yang mendudukinya, gitu. Iya, betul sekali Nurkan. Beri tepuk tangan untuk Nurkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah kenapa Laksamana Medan mau membantu Indonesia untuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya Bu, Oke, silakan Marsha. karena Medan memiliki simpati Bu terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Terus itu dia juga memiliki kedekatan dengan tokoh nasionalis seperti Ahmad Subarjo. Selain itu juga beliau ini memiliki pandangan politik yang berbeda Bu dengan kebanyakan perwira Jepang. Oke, Bu. Oke, jawaban Marsha betul. Beri tepuk tangan untuk Marsha, anak-anak semuanya. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan kelima Ibu semuanya dijawab dengan berarti anak-anak semuanya memperhatikan penjelasan dari Ibu. Namun sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya ada kesimpulan dari anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Jana disimpulkan. Jadi yang saya dapat naskah proklamasi dirumuskan oleh 5 tokoh di Rumah Laksamana Medan pada malam 16 Agustus 1945. Tetapi ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, namun semua dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dan yang saya dapat adalah kemerdekaan bisa dicapai melalui kerjasama, kebijaksanaan, dan keputusan dalam situasi genting.
Oke, beri tepuk tangan untuk Jana sudah berani untuk memberikan kesimpulan hari ini. Oke, baik sekali Jana. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan pemaparan dari Ibu. Dan di sini dapat kita lihat dari pembelajaran hari ini bahwa ketika kita terdapat perbedaan pendapat dengan teman kita ataupun siapapun itu, bahwa kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.